Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran geografi. Hari ini, di video ini, kita akan mempelajari tentang teknik sampling. Jadi setelah melihat video ini, nanti kamu bisa menentukan bagaimana teknik sampling yang tepat untuk sebuah penelitian. Nah, kita itu penelitian itu diawali dengan masalah. Masalah itu adalah penelitian geografi, ruang lingkup geografi. Dari penelitian itu pasti ada lokasi penelitiannya di mana. Di lokasi itu kan banyak fenomena-fenomena yang harus kita amati. Nah, di situ namanya populasi, kumpulan dari data yang ada di lapangan. Karena datanya itu banyak, sehingga diperlukan adanya sampel penelitian supaya tidak terlalu lama, biayanya terlalu besar, dan untuk menghemat tenaga juga. Makanya ditentukan sampel. Jadi teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel dalam penelitian. Nah, teknik pengambilan sampel itu secara garis besar dibedakan menjadi dua, probability dan non-probability. Tujuannya itu teknik sampling adalah untuk menentukan jumlah sampel yang telah sesuai dengan populasi, sehingga sumber data itu dapat representatif, dapat sesuai dengan tujuan dari penelitiannya. Itu tujuan dari teknik sampling. Yang pertama itu ada probability sampling. Probability itu berarti dia itu memiliki kesempatan yang sama untuk diteliti. Biasanya itu ada random-randomnya nih. Berarti dia sama-sama semuanya itu dapat kita ambil sebagai sampel penelitian. Kemudian ada yang non probability, itu tidak acak tertentu, hanya sampel-sampel tertentu saja yang bisa diambil dijadikan sampel penelitian. Probability itu secara acak, jadi seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan yang non probability itu pengambilan sampelnya secara tidak acak, karena setiap populasi memiliki kesempatan dan karakteristik yang berbeda sampelnya. Jadi berbeda-beda sampelnya. Ada orang yang sudah penghasilan tinggi, ada yang belum, ada yang buruh, ada yang wirausaha. Nah, itu di non probability. Kalau yang ini semuanya sama-sama buruh, sama-sama pengusaha, sama-sama pelajar dan sebagainya. Yang pertama, probability sampling. Ini yang secara acak. Itu yang pertama itu ada simple random sampling. Jadi secara simple, sederhana. Jadi semua kelompok di situ populasinya adalah sama, sama-sama siswa SMA Sinar Dharma. Jadi diambil aja siapa diundi, dari nomor absen atau dari apa, diundi. Itu namanya simple random sampling. Kemudian ada systematic random sampling. Kalau systematic itu bisa berdasarkan interval, nomor absen yang belakangnya 5, dan sebagainya. Itu namanya systematic random sampling. Ada interval untuk pengambilan sampelnya. Kemudian ada stratified random sampling, itu tingkatan. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang dia itu kelas 10, ada yang kelas 11, kelas 12. Terus kalau jabatan ada yang cuma pegawai biasa, ada yang udah manajer, ada supervisor, dan sebagainya. Itu namanya stratified random sampling, tingkatan. Kemudian ada cluster random sampling, itu berdasarkan kelompok lokasi. Misalkan ada di kelas 10 IPA, kelas 10 IPS. Nah, itu kan pasti dia memiliki beda kelompok, atau tapi sama-sama kelas 10. Atau yang biasanya itu kalau ingin kenyamanan Transjakarta, jadi antara koridor 1, koridor 2, dan koridor 3 itu dibedakan. Nah, itu namanya cluster karena berbeda tempat tapi dia sama-sama Transjakarta. Yang terakhir adalah multi-stage sampling, itu berdasarkan tingkatan-tingkatan, bisa dari kecamatan, kemudian ke wali kota ke provinsi, itu namanya multi-stage sampling, ada tingkatan-tingkatannya. Hampir sama dengan stratified ini yang ini. Oke, berikutnya yang non probability atau yang tidak acak. Ini yang sudah ditentukan. Yang pertama itu ada purposive sampling. Ada tujuannya, kamu ngapain ngambil yang itu. Misalkan untuk meneliti pencemaran udara di lokasi X. Jadi kita menentukan titik-titik yang mana nih yang mau kita teliti, yang mau dilakukan pengukuran. Karena di situ polusinya itu paling tinggi. Misalkan ada pabrik di situ atau persimpangan jalan, itu namanya purposive, sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada snowball sampling. Snowball. Apa tuh nah snowball? Bola salju. Jadi bola salju itu kalau semakin lama gelinding semakin besar. Jadi dia itu menentukan dari satu orang yang sudah diidentifikasi ke orang lain. Jadi dari satu orang itu bilang ke orang lain ini dia juga kena begini, dia juga kena begini. Misalkan orang yang kena COVID dari satu orang ke orang lain karena dia pernah sama-sama tinggal di Wisma Atlet gitu. Nah, snowball sampling, snowball sampling. Kemudian ada accidental sampling. Ini yang saat ditemui saat kita melakukan penelitian.
Biasanya itu kalau kemarin tuh lagi ada demo ombudsman. Nah, itu kita teliti. Ngapain sih orang itu demo? Nah, sampelnya adalah orang yang saat kita teliti lagi sedang berdemo. Itu namanya accidental sampling. Atau orang yang sedang berwisata, kita ingin teliti potensi wisata di sini apa sih? Itu namanya accidental sampling. Kemudian ada quota sampling. Kuota sampling itu jadi kita telah menentukan dari 1.000 populasi, kita tentukan aja lah 100, begitu ada persentase-persentasenya, mau berapa persen, 10%, 20%, dan sebagainya. Itu namanya kuota sampling. Dan yang terakhir adalah teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh itu karena populasinya itu kurang dari 30, ya udah semuanya aja dijadikan sampel penelitian, karena 30 itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit. Nah, begitu tentang teknik pengambilan sampel. Semoga kamu bisa memahami. Jika ada kurang jelas, bisa ditanyakan. Jika kecepatan emang biasa cepat, mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam dan bahagia.